Halo, saya Ibnu Hafiz Satria. Hari ini kita akan membahas tentang infertilitas bersama John dan Eva. John dan Eva yang berumur sekitar 25 tahun telah menikah selama 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun mencoba untuk mendapatkan kehamilan, mereka belum juga berhasil. Mereka akhirnya menduga mungkin salah satu dari mereka ada yang infertil. Jadi, apakah infertilitas itu? Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah 1 tahun hubungan seksual. Jadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa John dan Eva itu infertil atau salah satu dari mereka. Karena mereka telah melewati batas waktu untuk seseorang bisa dikatakan infertil. Infertilitas disebabkan oleh faktor yang luas. Infertilitas bisa timbul pada laki-laki maupun perempuan. Salah satu penyebab infertilitas yang paling sering terjadi pada laki-laki yaitu hormon yang tidak normal dan faktor genetik. Kedua faktor tersebut akhirnya menyebabkan laki-laki memproduksi sperma yang disfungsional. Paparan racun seperti kemoterapi, radiasi, steroid anabolik, tembakau, alkohol, dan narkotika lain juga dapat mempengaruhi produksi sperma. Sebagai tambahan, masalah saraf, infeksi, dan penyakit yang menyerang ginjal dan hati juga menurunkan kualitas sperma dan penyaluran sperma ke daerah genital perempuan. Untuk perempuan, umur adalah faktor paling umum yang menyebabkan infertilitas. Fertilitas perempuan mulai menurun di awal umur 30-an dan mulai menurun cepat setelah umur 35 tahun. Karena ini menyebabkan ovarium tidak lagi efisien. Faktor lain yang menyebabkan infertilitas adalah endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Penyakit ini menyebabkan peradangan pada rahim dan juga menyerang embrio. Di beberapa kasus, endometriosis bisa menutup tuba falopi dan menahan migrasi sperma. Infertilitas pada perempuan juga biasanya menyertai masalah pada serviks, tuba falopi, dan ovulasi. Tentu saja infertilitas bisa sangat membebankan buat kita. Tetapi, ada beberapa perubahan pola hidup yang dapat meningkatkan kesempatan kita untuk mendapatkan kehamilan. Contohnya, makan makanan yang sehat, tidak merokok, rajin berolahraga, mengurangi stres, dan konsultasi ke dokter. Sebagai tambahan, ada treatment medis untuk pertolongan berikutnya jika infertilitas tetap berlanjut. Ada beberapa obat fertilitas yang tersedia untuk membantu laki-laki atau perempuan meningkatkan kesempatan hamil. Untuk perempuan, Brafelevial, yaitu untuk membantu pertumbuhan dan pelepasan sel telur yang matang selama masa ovulasi. Untuk laki-laki, gonadotropins, yaitu untuk menstimulasi testis untuk menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Jadi, pelajaran yang kita dapat dari membahas materi ini yaitu tetap bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan jangan merasa jatuh, karena kamu tidak sendiri di dunia ini. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, silahkan kontak saya di sini. Terima kasih.